Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi di pagi hari ini ya, saya pengen ngebahas tentang sosok fenomenal, sosok yang sangat banyak dibicarakan di media sosial belakangan ini. Nggak lain dan nggak bukan adalah sosok Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini saat ini sepertinya jadi trending topik deh, utamanya kayak di YouTube, terus di Facebook, beberapa media sosial yang lain, gitu kan. Luar biasa sekali memang karena gebrakan-gebrakan daripada program-program Kang Deddy Mulyadi ketika dia menjadi Gubernur Jawa Barat. Teman-teman, yang paling banyak dibicarakan belakangan ini salah satunya adalah ketika Kang Deddy Mulyadi mencermati ya aliran dana hibah dari Pemda Jawa Barat ke beberapa yayasan pendidikan dan pesantren Islam yang tersebar di kabupaten-kabupaten di Jawa Barat. Dan ini memang merupakan program pemerintah dana hibah ini untuk membantu yayasan-yayasan yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam dan juga pesantren-pesantren, madrasah-madrasah yang kemudian bergerak di bidang pendidikan agama Islam. Nah teman-teman, yang kemudian dicermati oleh Kang Deddy Mulyadi adalah kemudian distribusinya ya teman-teman. Yang kemudian Kang Deddy Mulyadi ini menemukan bahwasanya distribusinya yang memang dananya besar ya sampai puluhan miliar ini ternyata distribusinya nggak merata ya. Hanya kemudian kalau saya lihat itu Kang Deddy Mulyadi menyatakan dia mencermati ada 2 daerah yang distribusi dana hibahnya itu besar banget, sedangkan yang lain mendapatnya kecil. 2 daerah yang memang kemudian jadi pertanyaan oleh Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Kalau nggak salah itu daerahnya Garut dan Tasik, dan memang di sini memang Kang Deddy Mulyadi sangat berharap bahwasanya jangan sampai kemudian kalau distribusi dana hibah untuk madrasah, untuk pesantren dan yayasan pendidikan Islam yang lain itu kemudian hanya berdasarkan kedekatan orang-orang tertentu, kelompok masyarakat tertentu dengan partai politik ataupun tokoh politik tertentu. Artinya proporsinya yang harus betul-betul harus proporsional lah gitu kan. Jangan sampai kayak ini kan memang dua daerah ini ditemukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu aliran dananya besar ke situ kan, sedangkan yang lain dapatnya lebih kecil. Yang ini memang kemudian Kang Deddy Mulyadi mengungkapin pada yang nyusun anggaran bahwasanya memang kalau bisa anggarannya ini juga bisa diakses dengan bebas oleh masyarakat, sehingga masyarakat tuh bisa tahu gitu kan mana-mana aliran dana itu distribusinya kemana saja dan siapa saja yang sudah menerima gitu kan. Lagi-lagi memang kemudian Kang Deddy kan untuk kemudian menyusun ulang ya, sehingga nanti kalau terbagi itu terbaginya adil ya gitu kan, artinya merata gitu kan. Ini memang bentuk daripada salah satu kekasan ya, ciri khasnya Kang Deddy luar biasa sekali gitu kan. Bukan cuman kemudian dia itu memimpin dengan hati, dia amanah, tapi dia juga ini transparansinya luar biasa. Dia betul-betul ngingetin ya bahwasanya agar kemudian aliran dana hibah itu kemudian bisa diakses oleh masyarakat gitu kan, bisa diakses dengan mendetil tentang mungkin siapa saja yang telah menerima dan alirannya nanti kemana aja gitu kan. Nah ini yang sangat penting ya, karena kemudian banyak isu yang berkembang di masyarakat gitu kan, di media sosial, bahwasanya ada yang dapat distribusinya itu besar banget ya, dan kemudian cuman dipertanyakan lah gitu kan, karena kemudian kan memang muridnya juga nggak begitu banyak yayasan pendidikan tersebut, yang lagi-lagi itu jadi isu yang perlu kemudian diklarifikasi oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan tepat sekali ya Kang Deddy Mulyadi kayak gini, menunjukkan bahwasanya di bawah kepemimpinannya transparansinya juga luar biasa ini Kang Deddy Mulyadi. Dan lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi ngingetin pada yang kemarin-kemarin sudah menerima gitu kan, yang dia inginkan salah satunya yang ingin diperjelas oleh Kang Deddy Mulyadi adalah kemudian pertanggungjawaban, artinya di sini
pertanggungjawaban fisik dan pertanggungjawaban administratif. Di mana pertanggungjawaban fisiknya adalah kemudian fisiknya itu kalau dananya umpamanya dapatnya 40 atau 45 miliar, fisiknya setara tidak gitu kan, kualitas fisiknya setara enggak dengan besaran dana yang diberikan kepada yayasan pendidikan tersebut atau pesantren tersebut gitu kan. Terus kalau secara administratif tentunya ada catatan yang mendetail tentang pengelolaan dana dari yayasan yang menerima dana hibah tersebut ya. Jadi pengelolaannya tertera mendetail, dan ini memang yang kemudian sepertinya dikejar oleh Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Dan untuk kedepannya memang kemudian Kang Deddy Mulyadi akan kemudian menyusun ulang gitu kan, sehingga proporsinya itu betul proporsional gitu kan, merata gitu kan. Jangan sampai nanti yang besar-besar dapat bagian besar, yang kecil-kecil banyak. Kalau saya lihat di kampung halaman tempat saya tinggal ya, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sekalipun saya pendatang ya, kalau saya masuk kampung itu banyak juga ya pesantren kecil gitu kan ya. Kalau jangan sampai yang kecil-kecil itu justru kemudian dapatnya kecil banget atau bahkan mungkin nggak dapat. Yang udah besar kan memang ya banyak ya gitu kan. Perlu yang sebetulnya yang realistis, perlu betul bantuan adalah kemudian yang pesantren-pesantren kecil itu ya, yang di kampung, pelosok-pelosok kampung. Dan ini yang memang saya acungi jempol, saya apresiasi sekali ya, punya pemimpin kayak Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa sekali. Ini bentuk transparansi ya dari pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya Kang Deddy Mulyadi. Dan kalau kemudian dia bikin konten dokumentasi ya bukan pencitraan yang seperti itu, bukan gubernur konten itu kan, dan memang harus seperti itu. Layaknya, hebatnya seorang pemimpin itu harusnya seperti itu, sehingga kayak saya yang orang awam jadi ngerti, oh ternyata dari pemerintah daerah itu ya ada dana hibah yang disalurkan untuk membantu yayasan pendidikan ataupun pesantren di pendidikan agama Islam dari Pemda Jawa Barat. Terus distribusinya kayak apa sih, yang syarat-syaratnya kayak apa untuk setiap pesantren atau yayasan pendidikan untuk mendapatkan bantuan dana hibah gitu kan. Ini kan yang luar biasa. Jadi masyarakat itu tahu, warga itu tahu apa yang dikerjakan oleh para pejabatnya, apa yang dikerjakan oleh gubernurnya, apa program-programnya. Dan ini contoh yang sangat luar biasa ya oleh Kang Deddy. Walaupun pastinya juga kalau ada langkah-langkah seperti ini juga pastinya juga ada pihak-pihak juga yang nggak senang, pastinya yang nggak kurang benar, kurang lurus, pastinya nggak senang gitu kan. Tentunya yang kemudian banyak kan kemudian mengatakan Kang Deddy itu sekitar pencitraan konten. Kalau saya terlepas itu orang mau bilang konten ataupun pencitraan, ini memang salah satu manfaatnya itu dirasakan gitu kan, manfaat transparansi, keterbukaan, ketegasan, keberanian Kang Deddy gitu kan. Ini yang memang harus diteladani, diapresiasi, dan kalau bisa dicontoh sama kepala-kepala daerah dari daerah-daerah lain gitu kan. Ini sosok yang memberikan teladan, sosok yang memberikan kearifan, sosok yang betul-betul memimpin daerahnya dengan amanah, ini Kang Deddy. Ini luar biasa ya, saya pikir luar biasa sekali. Dan memang lagi-lagi ya semoga Kang Deddy ini selalu nanti tetap terus jalan, tetap nggak kuat gitu kan. Karena pasti kayak gini kan yang nggak suka pasti juga banyak, yang nggak lurus lah biasanya yang nggak suka gitu kan. Kang Deddy tetap di belakangnya pastinya warga dan rakyat Jawa Barat khususnya akan selalu mendukung, mencintai, mensupport program-programnya Kang Deddy Mulyadi ke depannya. Nah itu teman-teman, jadi kalau menurut teman-teman isu-isu yang berkembang belakangan ini utamanya tentang distribusi dana hibah di Jawa, dana hibah untuk yayasan pendidikan Islam dan pesantren di area Jawa Barat, mungkin ya banyak yang pertanyakan ya. Kalau teman-teman punya analisa, monggo tulis analisanya di kolom komentar gitu kan, sebagai bahan kita nanti kemudian untuk kita obrol-obrolan di konten-konten yang mendatang. Lagi-lagi kalau teman-teman senang ngobrol dengan Pak Digun ya, monggo silahkan di subscribe, kemudian di press bell. Moga-moga kalau kita ada bahasan-bahasan lagi seputaran informasi di sekitaran Jawa Barat ya, teman-teman dapat notifikasi dan kita bisa diskusi bersama.
Oke, itu teman-teman, akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.